Sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi yang indah ini, khususnya di bulan misi pada bulan Agustus ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita atau suku dari Betawi. Kita nanti akan berdoa untuk setiap suku-suku yang ada di Betawi, khususnya yang sudah mengenal Tuhan Yesus maupun yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita doakan supaya berkat Tuhan selalu diberikan buat mereka semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari NKI nomor 1, Suci, Suci, Suci. Sidang jemaat Tuhan, mari kita membacakan nas pembimbing pada pagi hari ini yang diambil dari Matius 24, ada di sebelah sini. Matius 24 ayat yang ke-14. Baik, kita akan baca bersama-sama nas pembimbing pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberikan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah Minggu pagi hari ini dirangkaikan dalam perayaan bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia serta perjamuan kudus yang akan kami laksanakan. Kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakukan Tuhan kembali dari NKI nomor
302. Iring Maha Tuhan, itulah pujian yang kita nyanyikan. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Baik, persilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kepada hambanya saya persilakan. Kita akan melakukan doa syafaat karena hari ini, karena bulan ini bulan misi, bulan Agustus. Minggu pertama kita akan berdoa untuk suku Betawi. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit tentang Betawi. Orang Betawi yang dianggap sebagai penduduk asli Jakarta merupakan suku yang terbentuk dari hasil pembaruan suku-suku yang datang ke Batavia. Batavia itu nama Jakarta di masa lampau, dan yang menduduki kota pelabuhan sejak abad ke-15. Keaslian orang Betawi bisa dijumpai di kawasan pinggir kota Jakarta, misalnya di Pasar Minggu, kawasan Condet, Marunda, dan sebagainya. Dan pada umumnya orang Betawi hidup sebagai pedagang, pegawai pemerintah, tukang, karyawan swasta, dan di pinggir-pinggir kota ada yang bertani. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu, dialek kota dan pinggiran. Orang Betawi sangat sulit
berpisah dengan keluarga karena menurut mereka susah sedikit bisa minta bantuan kepada keluarga yang agak mampu. Orang Betawi sering disebut betah wilayah. Betawi memiliki kesenian yang khas, yaitu lenong, ondel-ondel, topeng, tanjidor, atau wayang golek Betawi. Itu sekilas tentang Betawi. Kita kebanyakan hidup di Jakarta, malahan lahir di Jakarta, termasuk saya orang Jakarta. Oke, pokok-pokok doa yang akan kita doakan untuk suku Betawi. Di sini kita akan berdoa untuk agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus, berkat dan kasih-Nya di tengah-tengah suku Betawi, agar terang dan kemuliaan Tuhan bercahaya di atasnya ya. Gereja dan lembaga Kristen yang ada di Jakarta bisa terus eksis menjalankan ibadah di Jakarta ini dan menjadi berkat untuk orang-orang Betawi. Terus yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk agar Tuhan memperlancar, mungkin di Jakarta ini ada yang mau mendirikan gereja atau lembaga ini, agar Tuhan memperlancarkan supaya tidak ada halangan apapun gitu. Jadinya semuanya diperlancarkan, baik untuk izinnya segala macam gitu. Terus yang keempat, kita berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, untuk penginjilan, untuk suku-suku Betawi. Itu pokok-pokok untuk suku Betawi. Selain juga kita akan berdoa juga untuk pemerintahan kita, negara kita, dan untuk jemaat di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, betapa besar anugerah Engkau terhadap kami ya Bapa. Yang pasti pada saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan Tuhan untuk masih beribadah juga, untuk tetap bersama dengan jemaat-jemaat lain tempat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di bulan Agustus Tuhan, minggu pertama di bulan Agustus ini Tuhan, kami adalah bulan misi Tuhan, dan pada saat ini, minggu ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk suku Betawi Tuhan. Biarlah kami tahu Tuhan, mayoritas di suku Betawi ini Muslim Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau menjamah setiap orang-orang Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil, untuk memberitakan kebenaran dari firman Engkau Tuhan untuk mereka Tuhan, sehingga banyak-banyak jiwa dimenangkan dari suku-suku Betawi tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ada mungkin lembaga atau gereja Tuhan yang akan mendirikan suatu bentuk bangunan Tuhan di Jakarta ini Tuhan. Biar Engkau berikan Tuhan perlancar setiap prosesnya Tuhan. Biarlah apa yang mereka idamkan, impikan Tuhan terbentuk Tuhan, dan biarlah gereja yang telah terbentuk juga telah ada, dan lembaga Kristen yang sudah ada Tuhan yang tetap eksis Tuhan, tetap beribadah di setiap minggu dan setiap ini Tuhan. Biar Engkau pimpin Tuhan, dan Engkau mau Tuhan kami anak-anak Engkau Tuhan menjadi berkat buat masyarakat di sekitar kami, terutama untuk suku-suku Betawi Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga mencurahkan kasih karunia dan Roh Kudus-Mu terhadap suku Betawi Tuhan. Biarlah Engkau mau terus tercampur Tuhan dalam setiap kegiatan mereka Tuhan. Biarlah Engkau jamah Tuhan setiap anak-anak Engkau Tuhan yang mungkin kerindu Tuhan untuk menjadi pengikut Engkau Tuhan. Engkau terus Tuhan berotoritas Tuhan. Tuhan, biarlah kami yang hidup di Jakarta Tuhan, biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menjadi terang dan menjadi teladan untuk mereka Tuhan, untuk suku-suku Betawi Tuhan. Kami serahkan suku Betawi ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami yang kena percaya Tuhan, juga untuk generasi-generasi muda untuk suku Betawi ya Bapa. Biar Engkau turut campur Tuhan, biar Engkau mau menjagai mereka, memberkati dia Tuhan, memberkati mereka juga semua Tuhan sebagai generasi penerus bangsa ini ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah setiap
seni budaya yang ada di suku Betawi juga Tuhan, Kau mau siapkan Tuhan yang terbaik ya Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, semua yang ada di Jakarta ini, terutama untuk suku Betawi ya Bapak, Kau mau prioritaskan mereka Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami ya Bapak, biar Kau turut campur setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, tindakan kebijaksanaan yang mereka ambil Tuhan untuk setiap peraturan dari negara ini ya Bapak. Biarlah Kau mau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga dapat mensejahterakan negara ini Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 ini Tuhan, biarlah kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mau mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas kami Tuhan, untuk bungkus tubuh kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kami dapat bebas dari COVID-19 Bapak. Dan kami ingin Tuhan, kerinduan kami Tuhan untuk supaya COVID-19 ini berlalu ya Bapak. Biarlah kami dapat beribadah kembali bersama-sama dan berkumpul dengan jemaat yang lain Tuhan. Tuhan Yesus, Kau pimpin Tuhan setiap perawat dan dokter-dokter dan para medis Tuhan yang melakukan penyembuhan terhadap pasien COVID-19 ya Bapak. Tutup bungkus tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik ya Bapak. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka lebih lagi ya Bapak, sehingga mereka jauh dari segala penyakit Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap perekonomian, setiap aspek kehidupan di negara ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan stabilkan kembali setiap aspek-aspek kehidupan di negara ini ya Bapak, sehingga kami dapat hidup dengan nyaman ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Dan Kau berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kau berkati kesehatan kami, keluarga Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan kami, baik yang bekerja sebagai karyawan, sebagai wira swasta, sebagai pengajar maupun segala macamnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini sedang lemah tubuh ya Bapak. Biar Kau Tuhan pulihkan Tuhan, biar Kau kembalikan tubuh mereka kembali pulih ya Bapak, sehingga nama-Mu dipermuliakan atas dia Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang pada saat ini masih belajar di rumah Tuhan. Biar Kau berikan kepintaran kepada mereka Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, dan juga Kau berkati orang tua mereka yang membimbing mereka dalam belajar di rumah ya Bapak. Berikan mereka kesabaran Tuhan, sehingga mereka dapat mengajar anaknya dengan baik ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat di tempat ini yang tidak bisa hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar bila mereka melakukan aktivitas Tuhan, pekerjaan Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan Yesus, untuk kesehatan mereka juga ya Bapak. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Biarlah setiap kerinduan kami untuk gereja kami juga Tuhan, untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan, dan untuk suku Betawi Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami ya Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam
kesaksian. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan cinta kasih Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan suatu pujian kor. Aku datang dan ku bersujud.
Benar ya Bapa, ini merupakan kerinduan hati kami pada pagi hari ini. Kami haus untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa untuk merubah setiap hati kami dan menolong menuntun kami untuk jalan kepada jalan kebenaran. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan setiap hati dan pikiran kami ke dalam penyertaan Tuhan. Pikiran yang sia-sia kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, secara khusus hamba-Mu, sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan daripada mulut hamba-Mu. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami dapat menikmati firman Tuhan itu. Firman itu bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur, dapat bertumbuh dan berbuah, dan melalui buah yang kami hasilkan, Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, bersyukur untuk antusias jemaat, yaitu kita mengambil bagian, kita rindu untuk saudara-saudara kita, yaitu suku Betawi, supaya mereka juga dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Gereja Agama Injil secara umum yaitu mengambil tema, yaitu mempersiap kedatangan Sang Raja. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang diberikan buat kita renungkan selama bulan Agustus ini. Matius 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kita buka di iPad kita, saya tidak tampilkan di slide. Ya, kita buka, kita membacanya secara responsoria seperti biasanya. Kaum pria bersama dengan saya baca ayat yang ketiga, dan kaum wanita yang ayat keempat. Kita membacanya secara silih berganti. Mari jemaat silakan berdiri. Permulaan penderitaan. Kaum pria dulu bersama dengan saya. Dari Matius 24 ayat 3 sampai 14. Kaum pria 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar beberapa orang kata-kata namun masalah perjalanan itu bisa, sebab semuanya itu akan terjadi, tetapi itu belum selesai. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu adalah pemulaan dari zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namamu. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi ingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru lagi waktu setelahnya. Puji nama Tuhan yang berbahagia. Setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita sepakat untuk berdoa bagi orang Betawi. Ya, biasanya orang Betawi dengan ciri khas pakaiannya dan musiknya
dan juga pantunnya. Kita bahkan berlawan pantun dulu ya. Saya akan berpantun, nanti akan dibalas juga dengan pantun ya kalau boleh. Kalau saya katakan akhir kalimatnya bilang cakep gitu ya. Kan biasanya mereka gitu toh. Iya. Tidak apa-apa, kalau salah kan kita koreksi gitu. Ada berpantun ya, berpantun. Jalan-jalan ke kampung rambutan. Cakep. Ketemu dan membeli buah rambutan. Cakep. Orang Betawi cantik dan ganteng. Cakep. Orang Betawi tetap memuliakan Tuhan. Amin. Ayo lawan. Mau bikin banyak nanti kita tidak dengar firman Tuhan. Itu adalah kerinduan kita, itulah khas orang Betawi. Yaitu mereka selalu berpantun dan pantun mereka sangat menarik dan juga saling berbalas-balasan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema umum yang diberikan kepada kita selama bulan misi ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Akan banyak orang berpikir, saya belum siap. Akan banyak orang berpikir, tunggu dulu. Dan juga tidak sedikit orang katakan, ya sudahlah. Karena dengan berbagai situasi keadaan yang orang alami. Tapi satu hal yang pasti bahwa Yesus datang tidak secara tiba-tiba. Kalau kita perhatikan bahwa pada waktu Yesus naik ke surga, dia menyampaikan kepada orang-orang saat itu, dia katakan bahwa kalian sedang melihat aku naik dari tempat ini. Dan juga dari tempat ini juga kalian akan melihat saya untuk datang untuk menjemput kita orang-orang percaya. Artinya Tuhan sudah menyatakan bahwa dia pasti datang. Kapan waktu Tuhan itu datang? Dan apa yang menjadi tanda-tanda kedatangannya itu bagi kita? Bagi orang yang tidak percaya, Paulus mengatakan itu bahwa Yesus datang seperti seorang pencuri. Tujuannya untuk apa? Supaya orang selalu bersiap dan berjaga-jaga dan selalu memberi dirinya untuk memuliakan Tuhan. Seandainya kepada orang tidak percaya dia katakan, minggu depan bulan Agustus tanggal ini dan tanggal cantiklah saya akan datang. Lalu orang akan mempersiap, pokoknya kita kumpul semua. Pada waktu Yesus datang, kita dijemput oleh Tuhan. Artinya ada persiapan dan ada pertobatan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepada orang percaya, Tuhan sudah menyampaikan itu kepada mereka bahwa dia pasti datang. Dan akan ada tanda-tanda yang diberikan kepada kalian tentang kedatangannya. Pada waktu Pak Presiden Jokowi baru pertama kali menang waktu Pilpres, karena kami masih di Gorontalo dan Gorontalo juga punya suara untuk pemenangannya waktu pertama kali. Lalu dia berkunjung ke Gorontalo. Waktu dia berkunjung ke Gorontalo, tanda-tanda bahwa dia datang pasti kan orang nggak bingung. Presiden jarang datang ke sini dan mungkin tidak pernah. Pak Jokowi cuma janji kali. Tetapi merupakan suatu keyakinan masyarakat di sana, jalan dibuat dari bandara diaspal sampai ke kota Gorontalo. Perjalanannya sekitar 34 kilo lah perjalanan itu. Dan juga jalan itu tidak terlalu bagus, dan pada waktu orang mempersiapkan jalan itu, orang sudah punya keyakinan, ini pasti dia datang ini, Pak Presiden pasti datang. Dan kemudian setelah datang dicek, datang dari Jakarta cek jalan sudah bagus. Lalu datang juga pengawal presiden pertama pergi lihat kondisi di Gorontalo. Orang sudah sangat yakin akan datang ini. Dan kemudian baru datang yang datang berikutnya, dan datang juga mobilnya dan sebagainya. Orang sudah yakin bahwa datang, dan persiapan pengamanan. Dan memang
Akhirnya Pak Jokowi datang lambai-lambai tangan, orang kata, puji Tuhan, bukan puji Tuhan, halo Pak Jokowi gitu ya. Nah demikian juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pasti datang dan dia tidak dengan tiba-tiba dia, tapi memberikan tanda-tanda itu kepada kita. Dengan melihat tanda-tanda itu memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa kesudahan kerajaan atau raja kita akan datang. Melalui firman Tuhan ini apa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus? Kita baca pada ayat yang keempat. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah akan adanya penyesat-penyesat. Nah ini yang harus kita waspadai. Waspada karena ada penyesat. Kenapa disesatkan? Karena orang sementara menunggu. Dalam kondisi orang menunggu sesuatu akan gampang dialih perhatiannya. Karena apa? Dia sementara menunggu waktu. Karena orang katakan menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tadi sih janjinya jam segini, sudah mau jamnya kok enggak datang-datang. Apalagi mau menunggu si dia gitu kan, loh jam sini kok belum ada, sudah dak-dikduk gitu kan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya orang sangat sulit untuk menunggu, dan kalau dia sedang menunggu untuk kesembuhan, untuk apa dan sebagainya, baru dialihkan isunya, dia akan mulai tersesat. Apalagi yang menyampaikan itu seperti dari sumber yang benar. Ingat, tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah akan ada penyesat-penyesat. Siapakah mereka? Kita baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Waduh. Yang menyesat itu siapa? Nabi, mengatasnamakan nabi. Kalau dia orang biasa, mungkin orang akan berpikir. Tetapi yang menyampaikan berita ini adalah nabi. Kalau kita lihat nabi ini kan dia ada pada zaman Perjanjian Lama dan menyampaikan nubuat-nubuat tentang kedatangan Tuhan. Nah, apalagi di sini dikatakan muncullah nabi-nabi yang akan menyesatkan. Kalau kita mengaplikasikannya sekarang ini, orang-orang yang tokoh agamanya akan menyampaikan berita. Nah, kalau tokoh agamanya dan nabi ini yang menyampaikan berita, maka akan banyak orang yang tersesat. Kalau dia orang biasa aja, cuma ngomong doang, jangan usah didengar. Tapi kalau nabi, hamba Tuhan yang selalu ngomong di mimbar, kalau kita tidak dengar, siapa lagi yang kita dengar kan? Artinya paling tidak kita sudah mulai percaya. Kita sudah mulai bimbang. Loh, pendeta ini bilang begini. Lalu dengar sana, loh pendeta ini mengatakan demikian. Apalagi dalam era sekarang ini, media sangat terbuka dan juga berbagai firman Tuhan disampaikan di sana dengan berbagai pendapat doktrin orang. Akhirnya banyak orang sudah mulai ragu. Loh kok kekristenan begitu ya? Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tepatlah apa kata firman Tuhan, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu adalah adanya penyesat-penyesat. Mungkin saudara senang ikut perdebatan-perdebatan yang ada di YouTube sana, yang ada di kota luar sana lah, bukan kota kita di luar kota lah, YouTube lah. Pendeta ini katakan ini, lalu datang pendeta ini, oh dia salah, saya yang benar. Datang pendeta ini dan lain sebagainya. Loh, kita lakukanlah, mana kebenaran, yang mana benar? Kalau kita ingin menemukan kebenarannya, kembalilah kepada firman Tuhan. Tapi kalau dia sudah katakan, saya ini adalah anaknya Tuhan, diutus oleh Tuhan, saya baru datang tadi malam ketemu satu meja dengan Tuhan, dia menyampaikan kepada saudara bahwa saudara harus gini-gini, itu namanya nabi palsu.
Kalau dia sudah katakan Tuhan sudah memandatkan ini kepada saya, harus menyampaikan ini dan sebagainya, kita harus hati-hati. Satu hal yang pasti, semua kita ini adalah perpanjangan Tuhan, dutanya Allah yang ada di dunia ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, secara khusus suku yang kita sedang doakan. Jadi berkat. Hati-hati, berhati-hati dengan berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kata waspada di sini dikatakan berhati-hati dan berjaga-jaga dan bersiap, dan kita harus selalu waspada terhadap bahaya-bahaya tersebut. Bahayanya apa? Karena yang muncul ini adalah nabi palsu. Kita harus berjaga-jaga dan harus berhati-hati. Setiap yang keluar dari mulutnya bukan dari kebenaran firman Tuhan, yang mengatasnamakan Tuhan, kita harus hati-hati dan berjaga-jaga, selalu kembali kepada firman Tuhan. Begitu banyak penyesat terjadi, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, sehingga orang mulai berkata, kita harus pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga dikatakan kita harus membaca firman Tuhan, dan juga kita tahu bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan masuk neraka. Kita tidak kompromi dengan hal ini, karena satu-satunya juru selamat hanya ada di dalam Tuhan. Dia adalah penyembuh, penyelamat, tabib bagi kita. Kalau kita lihat di logonya Kemah Injil, sudah lengkap. Salib yang mengatakan bahwa dia adalah juru selamat kita, cawan pembersih dan pengudus kita, minyak, dan juga mahkota raja yang akan datang untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Kalau pemberitaannya luar daripada itu dan mengatasnamakan dia, bukan lagi firman Tuhan, itu adalah tanda-tanda daripada nabi palsu. Dan yang kedua, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Yang kedua, kita baca pada ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu bukanlah kesudahannya. Akan ada penderitaan dan tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh manusia. Akibatnya akan banyak hal yang membuat orang sudah mulai berpikir dan pikirannya sudah terpengaruh. Karena kondisi, situasi yang membuat dia menjadi goyah. Yang membuat dia sudah mulai kurang percaya dan kurang nyaman dalam kehidupannya, karena adanya tekanan-tekanan terhadap mereka, adanya penderitaan yang mereka alami. Sedangkan ada yang datang, kalau dia katakan, kalau kamu anak Tuhan, kamu tidak akan miskin. Kalau kamu anak Tuhan, kamu tidak akan sakit. Kalau anak Tuhan, dia tetap jadi kepala, tidak jadi ekor. Kita sudah mulai bingung, loh kehidupan saya susah-susah. Ya karena kamu tidak mengenal Tuhan. Artinya muncullah orang katakan teologi kemakmuran. Kalau Tuhan Yesus datang untuk membuat orang kaya, kenapa ada orang yang miskin? Kalau Tuhan Yesus datang untuk supaya orang sembuh, kenapa masih ada orang yang sakit? Tetapi tujuan utama Tuhan Yesus datang adalah supaya kita mempunyai suatu kepastian keselamatan. Itu yang sangat utama. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Dalam perjalanan keselamatan kita, Tuhan juga mengizinkan kita untuk kaya. Tuhan juga mengizinkan kita untuk sakit. Karena itu adalah perjalanan hidup kita. Bukan berarti kalau kita sudah sakit, kita bukan anak Tuhan. Kalau kita sudah tidak kaya lagi, bukan lagi anak Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan untuk membentuk kita semakin indah di mata Tuhan. Ayub, orang yang tulus hati dekat dengan Tuhan. Apakah dengan habis harta kekayaannya Tuhan tidak memperhatikan dia? Tuhan tetap memperhatikan. Tetapi di akhir perjalanan kisah,
Hidup Ayub yang begitu menderita, dia katakan, bukan lagi dari kata orang, aku melihat karya besar Tuhan, tetapi aku sendiri yang merasakannya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan ada penderitaan. Penderitaan itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan berarti perhatian Tuhan itu sudah jauh daripada kita. Tetapi Tuhan ingin supaya kita semakin indah, dibentuk untuk semakin indah di mata Tuhan. Tetapi datanglah penyesat, katakan itulah karena kamu begini itu dan sebagainya, akhirnya kita sudah mulai goyah. Lalu kita bertanya, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya kita sudah mulai disesatkan oleh nabi-nabi palsu penyesat. Dia tidak datang dengan, kalau alat peraga anak sekolah minggu, matanya merah, bawa tombak setan gitu kan. Kalau dia datang demikian mungkin orang akan lari. Tetapi dia datang dengan begitu indah, berpakaian jubah. Dia akan menyampaikan berita-berita yang baik. Kita duduk mendengar, akhirnya kita terlena, akhirnya kita tertidur, akhirnya kita jatuh ke dalam pangkuannya. Penderitaan bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disampaikan bahwa hal itu untuk membentuk kita semakin indah. Memang tekanan, penderitaan membuat perhatian orang akan berubah. Tetapi hati-hati, tanda-tanda kedatangan Tuhan, banyak orang yang beralih dari imannya karena situasi. Menjual imannya karena kedudukan. Menjual imannya karena banyak hal. Ingat, tujuan Tuhan Yesus datang adalah supaya kita mempunyai kepastian keselamatan. Apa tanda kedatangan Tuhan dalam bagi kehidupan orang-orang percaya? Apalah tanda-tandanya bahwa Yesus akan datang? Pada ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalah dan saling membenci. Saya garis bawahi kalimat di sini mengatakan bahwa banyak orang akan murtad. Saya perhatikan kalimat ini. Saya orang katakan ngeri juga ya. Bukan dikatakan ada orang yang murtad, tetapi di sini katakan banyak orang yang murtad. Bukan sedikit, banyak. Kenapa mereka murtad? Karena tadi situasi, keadaan yang membuat iman mereka menjadi goyah. Sehingga ia menjadi murtad, artinya sikap mengganti atau meninggalkan sesuatu agama yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakininya sebelumnya. Dia tadinya aktif. Dia rajin ke gereja, ambil bagian dalam gereja, dalam pelayanan. Tetapi karena kondisi yang dialami, akhirnya dia meninggalkan pelayanan tersebut. Itulah yang dikatakan murtad. Mengapa mereka bisa murtad? Karena adanya penyiksaan. Mengapa mereka murtad? Karena mereka dibunuh, mereka dibenci, dan juga timbul nabi-nabi palsu yang menyampaikan berita tersebut. Kalau seseorang bisa murtad, tentu ada pengalaman-pengalaman yang membuat orang itu murtad. Orang katakan tidak serta-merta dia murtad, tetapi pasti ada sesuatu yang membuat. Kalau kita melihat dari kesaksian-kesaksian orang yang tadinya satu gereja ibadah, mungkin satu iman dengan kita, setelah mereka kembali mereka katakan kami tidak menemukan, kami tidak ini dan sebagainya. Artinya ada sesuatu hal, kekosongan dalam kehidupan mereka. Kedatangan Tuhan akan banyak orang yang murtad. Kalau banyak orang yang sudah mulai murtad, jauh dari imannya kepada Tuhan, berjaga-jagalah dan waspadalah. Kedatangan Sang Raja pasti dan akan datang.
Gelombang murtad secara besar-besaran terjadi baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Banyak orang yang tidak tahan dengan tawaran-tawaran dan bujukan-bujukan dunia. Ada yang menukarkan imannya karena kondisi. Kita harus tanamkan dalam iman kita, dalam pribadi kita, keyakinan kita bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Ada amin. Tanamkan dalam hidup kita, tanamkan dalam pikiran kita bahwa hanya Yesus Kristus juru selamat. Tentu orang katakan semua agama sama. Mengajar kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kamu harus ini, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Semuanya mengajar kebaikan. Tetapi tidak semua agama menyampaikan jalan iman kepada penyelamat tersebut. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita supaya kita tidak mulai diombang-ambing dan tidak bisa diombang-ambing. Katakan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi terhadap hidupku, aku tetap percaya kepada Tuhan karena hanya Tuhan satu-satunya juru selamat. Kalau kita katakan hanya Tuhan satu-satunya juru selamat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan. Kapan? Waktunya Tuhan. Kalau saudara sudah menghadapi persoalan dan masalah, jangan lagi bertanya kepada orang pintar. Datanglah kepada Tuhan. Kenapa? Dialah hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita dan Dia mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Saat tidak ada jalan, saat semuanya buntu, datanglah kepada Tuhan. Yesus jawaban dalam hidup kita. Kita harus berkomitmen dalam kehidupan kita, tanamkan dalam kehidupan kita supaya kita tidak mulai terpengaruh dan tidak murtad dari iman kita. Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ayat yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan akan. Ya, di sini dikatakan dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya berkasih warna 3. Dan di sini dikatakan makin bertambahnya. Apa yang makin bertambah? Kedurhakaan. Apa yang makin bertambah? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Waduh, bukan sedikit, banyak. Ya, kalau sudah bertambah kedurhakaan, orang durhaka, dan juga kasih sudah mulai menjadi dingin, artinya itu adalah tanda-tanda daripada kedatangan Sang Raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tadinya terlibat dengan pelayanan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena dia mengalami persoalan dan masalah, akhirnya kasihnya sudah menjadi dingin. Tadi yang semangatnya menggebu-gebu akhirnya sudah mulai menurun. Bagaikan jemaat Efesus katanya, sehingga kasih yang mula-mula itu sudah hilang. Apa kasih yang mula-mula? Mungkin kalau yang sudah berkeluarga baru tahu, waktu dia bertemu sang pangerannya, kekasihnya, dia akan menggebu-gebu sukacitanya. Tapi dengan berjalannya waktu dan juga banyak perbedaan, akhirnya kasihnya sudah menjadi dingin. Nah, kalau sudah mulai menjadi dingin, saudara harus membuka memorinya lagi. Tanya sama Bang Nando, menginstal ulang ya, kalau di komputer install ulang ya. Supaya dia mengingat lagi, jadi baru, oh dulu saya bertemu dia.
Waktu saya bertemu, saya mengungkapkan bibir saya sedang bergetar-getar. Waktu saya menyampaikan saya sedang berbunga-bunga. Saudara harus ingatkan itu ya, supaya saudara tetap cinta dan juga tetap sayang dan tetap memuliakan Tuhan. Artinya waktu saudara percaya Tuhan, biar hujan sedikit datang ke gereja, biar pusing sedikit tidak apa-apa, yang penting saya ketemu Tuhan. Tapi kalau sudah kasihnya mulai dingin, aduh kayaknya pegel ujung kaki, tidak bisa jalan ini. Waduh, baju belum setrika, tidak mau lagi ke gereja. Akhirnya tidak dapat kaosnya, kaos kaki sebelah, tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Alasannya terlalu banyak jadinya. Banyak hal yang bisa menghalangi. Kenapa? Kasihnya sudah menjadi dingin. Tapi coba dia menggebu-gebu. Laut ku seberangi, gunung ku daki. Karena apa? Semangatnya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah orang mulai kendor, yang datangnya hanya mbah-mbah, engkong-engkong yang ke gereja, wah itulah sudah mulai tanda-tandanya. Berarti sudah kasih mulai kendor. Ingat, akan ada banyak terjadi pengkhianatan. Kita harus tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan kita. Yang sangat terakhir, pada ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, ini yang menarik. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Apabila harapan dan kerinduan Tuhan kepada setiap orang percaya dilakukan. Apa itu? Menjadi garam dan terang. Itulah sebabnya Tuhan memilih rasul-rasulnya dan memperlengkapi orang-orang banyak, supaya semakin banyak orang menyampaikan berita keselamatan. Kalau pendeta menyampaikan, mungkin dia hanya bertemu dengan satu orang. Dia sampaikan kepada jemaatnya, ada 20 orang, nanti ke 20 orang itu pergi menyampaikan, artinya 20 tambah 1 artinya sudah 21. Tambah istrinya lagi jadi 40, istrinya juga ngomong jadi 40 orang. Anaknya ada 12, waduh orang Israel kan. Satu keluarga anaknya 12 mulut akan bersaksi. Artinya akan semakin banyak orang mendengar firman Tuhan, Injil kerajaan Allah. Jangan menjadi garam tetapi tidak ada fungsi garamnya. Kok biasanya garam asin, kok garamnya jadi tawar gitu ya. Anak-anak muda kalau mereka datang ini, Pak coba dulu cabenya. Loh cabai dicoba, kalau cabai namanya pedas. Dicoba dulu katanya. Dia katakan ya kalau cabai itu tetap pedas. Kalau garam asin, kalau gula ya manis. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu fungsi kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menjadi garam. Kalau kita garam, jadilah garam. Kalau jadi terang, jadilah terang. Dan setiap kita diberikan Tuhan kemampuan untuk bersaksi di bidang kita masing-masing. Kita pekerja di swasta, pegawai negeri, dimanapun kita berada, saksikan kebaikan Tuhan itu. Dengan apa? Dengan mulut kita, tingkah laku kita, gerak-gerik kita, dan seluruh keberadaan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang melihat pasti orang Kristen. Saya sama Ibu dan Kak Diana pernah jalan ke toko jam. Kami jalan, saya pakai baju yang lumayan lah. Ganteng lah menurut saya itu. Mereka lagi tukang jam, saya bilang, mereka panggil kami ada tukang jam di sini kan. Saya datang. Lalu kok itu lihat, oh Bapak Pak Pendeta ya katanya. Kok tahu? Dari pakaiannya saya sudah tahu. Wah puji Tuhan. Kalau saya tadinya pakainya compang-camping, saya pendeta. Loh kok pendeta pakaiannya gitu? Nah, kan enggak enak kan? Tapi kalau orang lain katakan, oh ini pendeta. Oh iya benar. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari penampilan kita, dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, orang tertarik dengan kekristenan. Dan sampai dikatakan Injil kebenaran Allah itu disampaikan di seluruh dunia.
Dan ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan untuk menjemput umat-umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi penutup bagi kita. Kita harus memahami tanda-tanda kedatangan Sang Raja. Bisa dikatakan akan ada penyesat dan juga ada banyak penderitaan yang akan terjadi, dan akan adanya gelombang daripada murtad, dan juga akan adanya pengkhianatan, dan juga Injil Kerajaan Allah disampaikan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Anugerah terindah Tuhan berikan kepada kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, terus berbicara dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami lebih baik lagi untuk menjemput kedatangan Tuhan, menjemput kami sebagai saleh-saleh-Mu. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gereja Kemah Injil Indonesia yang mengikuti perjamuan kudus ini, mereka yang sudah mempersiapkan diri, sudah baptis secara dewasa atau sudah sidi, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan juga kalau ada dari anggota gereja lain yang ada di tempat ini dan sudah pernah mengikuti perjamuan kudus, juga bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah melaluinya Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita memeriksa diri kita pribadi lepas pribadi dan berdoa kepada Tuhan. Jikalau ada dosa kita yang tidak layak di hadapan Tuhan yang sudah kita perbuat, doakan minta ampun kepada Tuhan, sehingga saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini tidak menjadi kutuk bagi kita, tetapi kita menikmati berkat persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara punya persoalan, nyatakan kepada Tuhan saat ini. Mungkin saudara dalam kelemahan tubuh, mintalah kepada Tuhan mujizat Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Apapun yang menjadi kerinduan pergumulan saudara, jikalau saudara menyatakannya dengan iman sungguh-sungguh, maka mujizat Allah pasti terjadi. Terpujilah nama Bapa. Kami mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kerinduan kami, mujizat Allah nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberitakan perjamuan kudus, yaitu dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Tuhan Yesus mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sebab saat kita memakan roti dan meminum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu.
imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu, 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 salibmu yang kulihatkan hingga dalam surga kan ada Kalau ada jemaat yang mempersiapkan diri tapi terlewatkan, silakan angkat tangan dan kami masih bisa layani. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita nyanyi refnya dengan iman sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita mengangkat roti ini. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita berdoa dengan iman sungguh-sungguh pada Tuhan, mengangkat roti ini sebelah tangan kanan kita. Apa yang menjadi harapan saudara, apa yang menjadi doa saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara pada hari ini. Tubuh Tuhan yang dihancurkan karena dosa-dosa kita sanggup memulihkan semuanya. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama dalam iman sungguh-sungguh pada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mengangkat cawan, berdoa kepada Tuhan. Cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah karena dosa-dosa kita. Oleh bilur-bilurnya sanggup memulihkan kita, menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Berdoalah dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus Kristus yang tercurah bagi saudara. Mari dengan iman dan rasa syukur kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur, mari bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus,
kami ucap syukur Tuhan, berkat pimpinan kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah ditabungkan oleh hamba-Mu, yang mana firman ini menegaskan untuk selalu kuat. Amin. Supaya kami tidak jatuh pada tangan-tangan penyesat atau nabi-nabi palsu Tuhan Yesus. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami agar kami tidak jatuh di dalam penyesatan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Berkati pula jemaat-Mu yang mendengarkan pada saat ini. Kiranya semua ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan semakin kuat kami di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih kami juga berdoa untuk suku Betawi. Kiranya perjamuan ini bukan kami saja yang merasakan, namun suku Betawi juga akan merasakan. Suku Betawi akan selalu bermazmur. Suku Betawi akan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan suku Betawi ini adalah tonggak dari semuanya, supaya suku Betawi ini akan semakin maju oleh karena anugerah serta kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, perjamuan ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Perjamuan ini akan menguatkan iman percaya kami, dan perjamuan ini Tuhan akan selalu mengingatkan akan penderitaan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mengangkat sakit penyakit kami, untuk mengangkat segala penderitaan kami, dan untuk menuju jalan terang dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang melaksanakan ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan dulu kembali. Salibmu sandaranku. Salibmu sandaranku. Rindu kasih-Mu. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberi sambil
mencamkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa mencukupkan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita menjalankan persembahan. Kita angkat pujian dari NKI nomor 165. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih karunia pertolongan untuk kami semua ya Tuhan. Kami telah menjalankan ibadah ini dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan berkati Tuhan, kami juga sudah menjalankan persembahan.
Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Bapa. Biarlah untuk memajukan pelayanan tempat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang sedang terlaksana Tuhan. Kiranya perjamuan ini juga menjadi kekuatan di dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mungkin itu baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201. Nanti di ayat yang terakhir kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini di bulan misi minggu pertama ini sudah mengambil bagian
untuk berdoa bagi suku Betawi, dan suku Betawi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur sudah mengikuti perjamuan kudus, sudah memberi persembahan yang terbaik, mendengarkan sabda firman Tuhan. Waktunya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk bekerja sepanjang sepekan ini. Hamba mau berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak berpengharapan Tuhan berikan mereka pengharapan yang daripada Tuhan, sehingga mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahku, sumber murninya. Seluruh makhluk pujilah Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.